Malam mulai turun di desa sunyi, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan yang sepi. Desa ini dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang damai, namun menyimpan banyak cerita misteri yang jarang dibicarakan. Tokoh utama kita, Rina, seorang gadis berusia 22 tahun yang baru saja kembali ke desa setelah menuntaskan kuliah di kota. Rina memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan almarhum neneknya yang berada di pinggiran desa. Ia berniat membuka usaha homestay kecil-kecilan untuk wisatawan yang ingin merasakan suasana desa yang asri. Rina tinggal bersama adiknya, Danu, yang berumur 16 tahun. Mereka tinggal sendirian karena orang tua mereka meninggal saat Rina masih kecil. Hubungan kakak adik ini cukup dekat. Walau Danu masih sering merasa takut dengan suasana desa yang kadang terasa dingin dan sunyi. Pada malam pertama Rina tiba di rumah neneknya, suasana terasa aneh. Lampu rumah kadang berkedip tanpa sebab, dan terdengar suara samar di luar jendela yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun Rina mencoba mengabaikan hal itu dan berusaha fokus pada rencananya membuka homestay. Di desa, penduduk lokal mulai memperhatikan kedatangan Rina. Mereka tampak waspada, bahkan ada beberapa yang memperingatkan agar Rina berhati-hati dengan bayangan merah, yang katanya sering muncul di sekitar hutan saat malam hari. Rina menganggap itu cuma cerita orang-orang tua yang suka menakut-nakuti. Namun, saat Rina berkeliling desa keesokan harinya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan tak nyaman, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Setelah malam pertama yang penuh dengan keganjilan, Rina dan Danu mulai menata rumah nenek mereka. Pagi itu, Danu tampak gelisah dan beberapa kali menoleh ke arah hutan di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Rina berusaha menenangkan adiknya, meyakinkan bahwa semua itu hanya perasaan dan imajinasi mereka. Namun, di dalam hati Rina pun mulai tumbuh rasa penasaran dan sedikit khawatir tentang cerita yang didengar kemarin dari penduduk desa tentang bayangan merah. Malam kedua di rumah itu menjadi lebih mencekam. Ketika Rina sedang menulis rencana bisnis homestay, Danu tiba-tiba berlari ke kamar sambil berkata mendengar suara wanita menangis di luar. Rina mencoba menenangkan Danu dan mengajak keluar bersama untuk mengecek sumber suara. Mereka berjalan perlahan ke pinggir hutan, dan di sana, di bawah cahaya rembulan, mereka melihat sosok wanita berpakaian merah yang tampak seperti sedang berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong yang dingin. Sebelum Rina dan Danu sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja, seperti terserap oleh kegelapan. Keduanya terpaku dan jantung berdegup kencang. Keesokan harinya, Rina bertanya pada warga desa mengenai sosok tersebut. Seorang lelaki tua yang bijak bernama Pak Harun memberitahu mereka tentang legenda kuntilanak merah, roh penasaran seorang wanita yang meninggal tragis dan sering muncul menebar teror di sekitar desa, terutama pada mereka yang baru datang. Pak Harun memperingatkan agar Rina dan Danu berhati-hati, terutama di malam hari, dan jangan pernah mencoba untuk mendekati atau memanggil sosok itu karena dapat membawa malapetaka. Rina yang selama ini skeptis mulai merasakan beban berat di pundaknya. Ia tahu hidupnya dan adiknya akan berubah sejak malam itu. Hari-hari berlalu, tetapi suasana rumah nenek semakin terasa tidak nyaman. Rina mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Sosok wanita bergaun merah dengan wajah yang penuh luka dan tatapan kosong yang menusuk. Dalam mimpi itu, sosok itu selalu berdiri di ujung lorong rumah sambil berbisik nama Rina. Danu juga mulai berubah. Ia menjadi sering murung dan menghindari keluar rumah terutama saat senja. Pernah suatu malam, Danu ditemukan Rina tengah menggambar sosok wanita merah di tembok kamar, dengan tulisan samar, "Kembalilah." Penduduk desa mulai menjauh dari rumah Rina. Beberapa tetangga bahkan menghindar saat bertemu, seolah takut tertular kesialan. Rumor mulai beredar bahwa kehadiran Rina telah membangkitkan kembali kutukan kuntilanak merah yang selama ini tersembunyi. Satu malam, ketika Rina sedang menyendiri di teras rumah, ia melihat sebuah tanda merah menyerupai jejak tangan tergores di pintu depan. Jejak itu segar dan seolah baru saja tercipta. Rina mencoba membersihkan, tapi jejak itu selalu kembali muncul setiap malam. Ketegangan meningkat saat listrik di rumah tiba-tiba padam tanpa sebab, dan suara bisikan seram terdengar mengisi ruang gelap. Rina merasa ada sesuatu yang mengawasinya terus-menerus.
Dengan rasa takut tapi juga penasaran yang semakin kuat, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu rumah neneknya dan asal-usul kuntilanak merah yang menghantui desa. Rina mulai menggali sejarah rumah neneknya dengan penuh kecemasan. Ia mengunjungi perpustakaan desa dan berbicara dengan beberapa warga tua yang masih ingat masa lalu. Dari obrolan itu, Rina mengetahui sebuah cerita kelam yang selama ini disembunyikan. Rumah neneknya ternyata dulu milik seorang wanita bernama Marlina, yang dikenal cantik dan baik hati. Namun, Marlina mengalami nasib tragis setelah dikhianati oleh orang yang ia cintai dan meninggal secara misterius dengan pakaian berwarna merah darah. Konon, Marlina menjadi kuntilanak merah yang gentayangan, menuntut balas dendam terhadap siapa saja yang mengusik ketenangan rumah tersebut. Ketika kembali ke rumah, Rina menemukan sebuah lubang kecil tersembunyi di balik papan dinding ruang tamu. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat lama dan sebuah kotak kayu kecil berisi barang-barang Marlina, sehelai kain merah, cincin dengan ukiran bunga, dan sebuah foto lama. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dalam rumah. Rina merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk membuka kotak itu, dan saat itulah suara tangisan keras menyergap keheningan malam. Danu yang sedang menunggu di luar rumah berlari masuk dan melihat Rina terdiam mematung sambil memegang kain merah itu. Mereka berdua tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Malam itu, ketegangan di rumah semakin terasa pekat. Sosok kuntilanak merah muncul lagi, kali ini dengan tatapan penuh amarah, menandakan bahwa bayangan kelam Marlina siap memperlihatkan kekuatannya. Sejak membuka kotak Marlina, rumah Rina tak pernah lagi tenang. Malam-malam dipenuhi dengan suara-suara aneh. Langkah kaki di atas atap, pintu berderit sendiri, dan bisikan yang tak jelas asalnya. Danu sering terbangun dengan wajah ketakutan, sementara Rina merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Rina sedang menulis di ruang tamu, ia melihat bayangan merah melintas di sudut ruangan. Bayangan itu segera menghilang, meninggalkan aroma anyir darah yang menusuk hidung. Keesokan harinya, Rina menemui Pak Harun untuk mencari solusi. Pak Harun menjelaskan bahwa kuntilanak merah bukan hanya sekadar roh penasaran, tapi entitas yang bisa semakin kuat bila mereka yang hidup tidak menghormati batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Pak Harun menyarankan agar Rina melakukan ritual pembersihan rumah dengan bantuan seorang dukun tua yang tinggal di desa sebelah. Namun, dia juga memperingatkan bahwa ritual itu berisiko membangkitkan kemarahan kuntilanak merah jika tidak dilakukan dengan benar. Rina dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan hidup dengan ketakutan di rumah atau menghadapi teror itu dengan berani demi mengembalikan kedamaian. Danu mulai enggan keluar kamar, dan suasana keluarga mereka semakin tegang. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Barang-barang di rumah tiba-tiba terlempar sendiri, dan sosok kuntilanak merah muncul di kamar Danu dengan wajah penuh dendam. Rina harus segera bertindak sebelum adiknya menjadi korban berikutnya. Rina merasa terpojok. Ketakutan Danu yang semakin parah membuatnya tak bisa menunda lagi. Ia menghubungi dukun tua yang direkomendasikan Pak Harun, seorang wanita bernama Mbak Sari, yang dikenal memiliki pengalaman menangani kasus gaib. Mbak Sari datang membawa perlengkapan ritual, mulai dari dupa, air suci, hingga benda-benda pusaka yang dipercaya bisa menangkal roh jahat. Namun, Mbak Sari memberi peringatan keras. Ritual ini sangat berbahaya dan tidak boleh setengah-setengah. Ketika ritual dimulai, suasana di rumah berubah drastis. Angin kencang menerpa jendela, lampu-lampu berkelap-kelip, dan suara tangisan pilu semakin menggema. Sosok kuntilanak merah muncul lebih jelas, berputar-putar di ruang tengah sambil mengeluarkan teriakan mengerikan. Rina dan Danu memegang tangan satu sama lain, berusaha kuat menghadapi teror itu. Mbak Sari mengucapkan mantra-mantra kuno dan menyiram air suci ke setiap sudut rumah. Namun, saat hampir selesai, sosok kuntilanak merah melancarkan serangan terakhir, berusaha menyeret Danu ke dalam kegelapan. Rina dengan sekuat tenaga menahan adiknya dan berteriak memanggil nama Mbak Sari untuk membantu. Dengan tenaga yang tersisa, Mbak Sari mengerahkan kekuatan spiritualnya dan mengusir sosok itu menjauh. Setelah suasana kembali tenang,
Mbak Sari memberitahu bahwa roh Marlina belum sepenuhnya pergi, dan masih ada ikatan yang kuat dengan dunia ini yang harus dipecahkan. Rina sadar perjuangan mereka belum selesai. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik kematian Marlina agar kutukan itu benar-benar hilang, sebelum semuanya terlambat. Setelah ritual yang hampir merenggut nyawa Danu, Rina merasa beban berat semakin menumpuk. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi tentang Marlina, berharap menemukan cara menghentikan kutukan kuntilanak merah itu secara permanen. Dengan bantuan Pak Harun dan beberapa warga tua desa, Rina mendapatkan akses ke arsip desa yang tersembunyi. Dari sana, ia menemukan surat-surat dan catatan lama yang mengungkap sebuah kisah tragis. Marlina dibunuh dengan kejam oleh pria yang dulu mengkhianatinya, seorang bangsawan yang ingin merebut tanah warisan Marlina. Tak hanya itu, Marlina meninggal dalam keadaan mengenaskan, dan tak pernah mendapatkan keadilan. Karena kemarahannya yang belum terobati, roh Marlina berubah menjadi kuntilanak merah yang terus mengganggu siapa saja yang berani menginjakan kaki di rumah dan tanah itu. Rina sadar bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan membawa keadilan bagi Marlina. Namun, perjalanan ini berisiko membangkitkan kemarahan kuntilanak merah yang semakin kuat. Malam itu, ketika Rina pulang, ia menemukan pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, tanda-tanda kekerasan dan jejak darah membuat jantungnya hampir berhenti. Sosok merah yang selama ini menghantui mereka kini mulai menunjukkan wujud asli kemarahannya. Rina tahu, ia harus bertindak cepat, tidak hanya demi dirinya dan Danu, tapi juga untuk menuntaskan dendam Marlina agar roh itu bisa tenang. Rina tak bisa lagi menunda. Bersama Pak Harun, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti dan cerita dari para tetua desa tentang Marlina dan pria bangsawan yang mengkhianatinya. Banyak yang takut bercerita, namun keberanian Rina membuat mereka perlahan membuka mulut. Rina menemukan bahwa pria bangsawan itu adalah Tuan Surya, seorang lelaki kaya dan berkuasa di desa, yang sampai kini masih memiliki pengaruh besar. Tuan Surya dikenal sering menggunakan kekuasaan untuk menindas orang-orang lemah. Satu persatu, warga yang dulu mengenal Marlina dan Tuan Surya mengisahkan kengerian masa lalu, bagaimana Marlina diperlakukan tidak adil, difitnah, dan akhirnya dibunuh secara brutal. Namun, karena kekuasaan Tuan Surya, kasus ini tidak pernah diusut tuntas. Rina dan Pak Harun pun berencana mencari cara untuk menghadapi Tuan Surya dan membuka kebenaran ke publik. Tapi tindakan mereka membuat kuntilanak merah semakin gelisah dan sering muncul dalam bentuk yang lebih menyeramkan, menandakan ada konsekuensi besar dari keberanian Rina. Di tengah ketegangan itu, Danu mulai jatuh sakit misterius, seolah ada kutukan yang merambat ke tubuhnya. Rina merasa waktu semakin menipis dan harus segera bertindak. Rina dan Pak Harun memutuskan untuk mendatangi Tuan Surya secara langsung, membawa bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Mereka berharap bisa membuka pintu keadilan dan mengakhiri kutukan kuntilanak merah yang telah lama menghantui desa. Namun, Tuan Surya yang selama ini berkuasa ternyata tak segan menggunakan segala cara untuk melindungi dirinya. Saat Rina dan Pak Harun tiba di kediamannya, mereka disambut dengan ancaman dan intimidasi dari para pengawal pribadi Tuan Surya. Tuan Surya menolak mengakui kesalahannya dan malah menuduh Rina serta Pak Harun menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan namanya. Dia mengingatkan bahwa siapapun yang berani melawannya akan menghadapi konsekuensi berat. Saat pulang, Rina merasakan aura gelap semakin kuat mengikutinya. Kunjungan itu telah memicu kemarahan kuntilanak merah yang kini semakin ganas. Danu yang sedang sakit semakin lemah, membuat Rina merasa tak berdaya. Namun, tekad Rina tetap kuat. Ia sadar bahwa untuk membebaskan keluarganya dan desa dari teror ini, ia harus melanjutkan perjuangannya, sekalipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam itu, sosok kuntilanak merah muncul di depan rumah mereka dengan wujud yang lebih menakutkan, seolah menuntut keadilan yang selama ini diabaikan. Rina merasa titik terendah telah menghampirinya. Danu semakin lemah, dan tekanan dari Tuan Surya membuat langkahnya semakin sulit. Namun, di tengah kesulitan itu, ia mendapat dukungan tak terduga dari seorang tokoh desa yang selama ini diam saja, yaitu Pak Raji, sesepuh yang dihormati banyak orang.
Pak Raji mengungkapkan bahwa selama ini ia menyimpan rahasia tentang kematian Marlina dan keberadaan bukti penting yang bisa membuka tabir kejahatan Tuan Surya. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah untuk mengungkap semuanya kepada warga desa dan pihak berwenang. Rina juga menguatkan tekadnya untuk melakukan ritual pembersihan terakhir bersama Mbak Sari. Ritual ini dirancang untuk mengikat roh Marlina, memberikan keadilan yang selama ini terhalang, sekaligus melindungi keluarganya dari kutukan yang mengancam. Malam ritual tiba, suasana mencekam dan penuh ketegangan. Keluarga Rina, Pak Harun, Mbak Sari, dan Pak Raji berkumpul di rumah neneknya, bersiap menghadapi ujian terberat. Saat ritual dimulai, kuntilanak merah muncul dengan kekuatan penuh, menantang mereka. Namun, dengan bantuan mantra dan doa yang kuat, perlahan sosok mengerikan itu mulai mereda dan menampakkan sosok Marlina yang sesungguhnya, penuh luka dan kesedihan, bukan kemarahan buta. Marlina akhirnya bisa berbicara, mengungkap kebenaran yang selama ini terpendam, dan memaafkan mereka yang telah berusaha membawa keadilan. Dengan satu tarikan nafas terakhir, roh itu menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Danu pun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan Rina merasa beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Setelah ritual pembersihan dan pelepasan roh Marlina, suasana di rumah Rina mulai berubah. Malam yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini terasa lebih tenang. Suara-suara aneh dan bayangan merah perlahan menghilang, memberi ruang bagi ketenangan yang sudah lama hilang. Danu yang sempat sakit misterius, kini mulai pulih. Senyum kecilnya kembali menghiasi wajah, membawa harapan baru bagi Rina dan keluarga. Meskipun masih ada rasa trauma, mereka semua berusaha bangkit dan melanjutkan hidup. Pak Harun dan Pak Raji bekerja sama untuk memastikan bahwa kebenaran tentang kematian Marlina mulai disebarluaskan ke warga desa dan aparat berwenang. Tuan Surya, yang tak bisa lagi menghindar, akhirnya dipanggil untuk menjalani proses hukum. Rina merasa lega, tapi juga sadar bahwa luka batin tidak bisa sembuh dalam semalam. Ia bertekad untuk menjaga keluarganya dan desa agar kejadian serupa tidak terulang. Malam itu, Rina berdiri di halaman rumah sambil menatap bintang-bintang, merasakan kehangatan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan di tempat itu. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kegelapan mulai memudar. Dengan keadilan yang mulai ditegakkan, suasana desa perlahan berubah. Tuan Surya mulai kehilangan pengaruhnya, dan warga desa mulai merasa lebih aman. Rina bersama keluarganya mulai fokus untuk membangun kembali kehidupan mereka yang sempat hancur oleh teror kuntilanak merah. Rina dan Danu sering menghabiskan waktu bersama, berusaha memulihkan hubungan yang sempat renggang karena ketakutan dan stres. Ia juga aktif membantu warga desa yang mengalami trauma serupa, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Pak Harun dan Pak Raji terus mengawasi proses hukum dan memastikan tidak ada intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan. Mbak Sari juga tetap hadir, memberikan bimbingan spiritual agar energi negatif tidak kembali mengganggu. Rina menanam pohon di halaman rumah sebagai simbol harapan dan kehidupan baru. Pohon itu menjadi saksi bisu perjuangan mereka melawan kegelapan, sekaligus lambang kedamaian yang mulai tumbuh. Meskipun masa depan masih penuh tantangan, Rina yakin bahwa dengan keberanian dan kebersamaan, mereka mampu melewati segala rintangan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kehadiran kuntilanak merah mereda. Desa mulai kembali hidup dengan damai, dan Rina merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Meski begitu, ingatan akan tragedi itu tetap melekat di hati. Rina kini lebih bijak dan tegar. Ia aktif mengadakan pertemuan warga untuk membahas cara menjaga desa dari hal-hal mistis yang bisa mengancam kedamaian. Ia pun mulai menulis pengalaman hidupnya, berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi banyak orang. Danu tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, bebas dari bayang-bayang ketakutan masa lalu. Keluarga kecil itu semakin erat, saling menguatkan satu sama lain. Pak Harun dan Pak Raji mendapat penghargaan dari pemerintah desa atas jasa mereka dalam membantu mengungkap kebenaran dan menjaga keamanan desa. Malam terakhir di episode ini, Rina berdiri di depan rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Marlina, yang akhirnya mendapatkan kedamaian,
dan berjanji akan menjaga warisan keberanian dan keadilan itu untuk generasi selanjutnya. Cerita berakhir dengan harapan bahwa cahaya selalu ada di ujung jalan, bahkan di saat tergelap sekalipun. Walaupun suasana telah jauh lebih tenang, Rina sadar bahwa bekas luka dari peristiwa kelam itu masih membekas di hati banyak orang. Beberapa warga masih merasa takut saat malam tiba, terutama di sekitar rumah Marlina dan tempat-tempat yang dulu dianggap angker. Rina memulai sebuah inisiatif baru dengan mengajak warga desa untuk bersama-sama membersihkan dan merawat lokasi-lokasi yang dulu dianggap terkutuk. Ia percaya bahwa ketakutan bisa diatasi dengan kebersamaan dan kepercayaan diri. Dalam proses ini, Rina juga membuka ruang bagi para tetua desa untuk bercerita dan mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini terlupakan. Kisah Marlina bukan hanya menjadi cerita horor, tapi juga pelajaran penting tentang keadilan, keberanian, dan kemanusiaan. Beberapa anak muda desa mulai ikut serta aktif dalam kegiatan ini, membuktikan bahwa generasi baru siap menjaga warisan dan keamanan desa dari ancaman apapun, baik yang nyata maupun mistis. Malam itu, saat Rina menatap ke langit, ia merasa lega dan bangga. Meski jejak kuntilanak merah tidak akan pernah benar-benar hilang dari sejarah desa, kini kisah itu menjadi bagian dari kekuatan mereka untuk bangkit. Hari-hari berlalu dengan damai di desa kecil itu. Rina dan keluarganya kini menjalani hidup yang jauh lebih tenang, penuh dengan harapan dan rasa syukur. Desa yang dulu diliputi ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh semangat dan kebersamaan. Rina membuka sebuah komunitas kecil yang fokus pada edukasi dan pencegahan hal-hal mistis serta trauma pasca kejadian horor yang mereka alami. Ia ingin memastikan generasi muda tidak lagi terjerat ketakutan yang tak berdasar, melainkan dilengkapi dengan pengetahuan dan keberanian. Malam itu, Rina duduk di depan rumah, ditemani Danu yang sudah tertidur lelap. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka melawan kegelapan sudah mencapai sebuah akhir yang baru, bukan akhir dari ketakutan, tapi awal dari harapan. Cerita tentang kuntilanak merah bukan lagi hanya cerita menyeramkan, tapi kisah keberanian, keadilan, dan kekuatan manusia untuk melawan kegelapan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di balik bayangan. Dengan keyakinan itu, Rina memandang masa depan desa dan keluarganya dengan penuh optimisme, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama.